Biasanya gini Mbak, kalau ibu hamil itu justru di trimester terakhir atau trimester awal itu dia suka kurang tidur loh. Katanya melahirkan itu hidup mati, jadi ekspektasi itu pasti kayak sakit menyeramkan. Karena kadang-kadang ada tuh Mbak Adis, kapan Bu mens terakhirnya? Aduh saya lupa dong. Oh iya. Hai Dokter Nuri, aku Hai, Adis. Terima kasih sudah gabung di Momstalk. Kan ibu hamil itu katanya harus banget menerapkan gaya hidup sehat. Ya. Sebenarnya sebelum hamil juga harusnya udah ya Dok ya. Betul. Nah, yang kadang-kadang rancu adalah gaya hidup sehat itu apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya gini, penting banget seorang ibu hamil itu menerapkan pola hidup yang sehat karena bayi yang di dalam kandungan itu akan menjadi sehat kalau ibunya juga sehat. Nah, gaya hidup yang bagaimana sih? Sebenarnya sih simple sih. Yang pertama itu harus makan makanan yang bergizi, gitu. Yang bergizi itu ya karena fungsinya dia untuk memperlancar proses tumbuh kembang pada si janin. Kemudian nutrisi itu juga membantu ibunya supaya staminanya lebih baik, gitu. Kemudian bisa mengontrol berat badan, gitu ya. Jadi karena ibu hamil harus tidak boleh terlalu gemuk, tidak boleh terlalu kurus. Kemudian berat badannya juga harus diperhatikan ya Dok? Yes, betul. Terus kemudian juga si makanan itu bisa bikin mood juga buat ibunya. Oh gitu ya? Ya itu yang pertama. Jadi makanan yang bergizi itu yang penting. Kemudian yang kedua itu suplemen makanan nih, suplemen hamil atau vitamin hamil. Sebenarnya idealnya sih setiap ibu hamil itu sudah makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna itu sudah cukup sebenarnya idealnya kan sudah cukup. Asal nutrisinya benar-benar dipenuhi gitu ya Dok ya. Maksudnya dalam artian cara masaknya bagaimana gitu ya, harus benar-benar sesuai nih, harus yang sehat sebenarnya. Tapi kenapa penting si vitamin hamil ini ada di posisi mana? Nah, bila ibu itu seandainya gini, misalkan ngidam nih, kadang-kadang kan kalau ibu hamil ngidam maunya cuma makan siomay, terus maunya atau enak-enak maunya aja. iya enak tapi nggak dia miskin gizi gitu. Seperti aku ya. Ayam bakso gitu kan? Aku dulu banyak banget sampahnya masuk sumpah. Ya KFC. Nah itu kan gizinya kan miskin gizi kan. Nah si suplemen hamil ini menambah nutrisinya, melengkapi nutrisinya. Iya betul, karena mikronutrien itu penting. Untuk untuk tumbuh kembang si bayi ini. Kemudian yang ketiga itu adalah olahraga. Nah, olahraga tuh minimal disempetin 30 menit lah supaya setiap hari. Supaya apa? Supaya sirkulasi darah, sirkulasi oksigen itu akan lancar ya, peredaran darahnya akan lancar. Di samping itu juga dia akan kontrol berat badan dan bikin ibu lebih bugar. Kemudian yang keempat itu adalah ini, menghindari yang namanya rokok, kafein gitu ya. Oh, kafein juga ya Dok? Iya, kafein juga sama alkohol. Nah, si bapak juga nih harus juga nih kalau merokok ya jangan di dekat ibu yang sedang hamil karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan janin ini, bisa bikin bayinya kecil, atau bisa sampai dengan cacat. Melanjutkan tadi nih Dok, soal makanan sampah yang kita masukin tadi. Terus aku dulu sempat berpikir seperti itu, aku udah minum vitamin gitu kan, itu apakah benar-benar bisa selamat? Karena aku sempat dengar juga nih sebenarnya sebaik-baiknya nutrisi yang kita butuhin kayak asam folat dan bla 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 yang women supplementary yang kita butuhin itu sebaik-baiknya adalah dari makanan asli. Jadi vitamin itu cuma kayak buat backup aja, bener gak sih Dok? Ya sebenarnya iya. Second option gitu. Ya jadi gini, vitamin hamil itu yang ada tuh mikronutrien yang difortifikasi atau ditambahkan. Itu mikronutrien. Jadi nanti ada nih Mbak, dua macam zat gizi penting pada ibu itu ada dua, zat gizi makro sama mikro. Nah yang makro itu seperti yang kita makan, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Itu zat gizi makro itu otomatis sudah dapat dong. Kita kalau makan nasi, makan roti itu kan sudah ada karbohidratnya. Terus kita makan nasi kan nggak mungkin nasi aja, pasti kan ada lauknya. Itu sudah termasuk sebagai protein. Kemudian lemak, ya kalau kita makan nasi goreng atau ayam goreng sudah ada minyaknya, sudah masuk lemaknya. Nah, tapi mikronutriennya ini nih, mikronutrien itu kebanyakan di sayur dan di buah. Nah, kalau di sayur gimana sih masaknya, bener atau enggak? Kalau saya sudah makan sayur kok, tapi numisnya kematangan. Gitu. Jadi zat gizinya menurun, bukan masaknya hilang sih. Kelamaan ya. Jadi bukan hilang sebenarnya, tapi dia menurun. Terus sayur-sayuran, buah-buahan misalkan ya. Buah-buahan
kadang-kadang ibunya ngerasa aku udah makan sayur, buahnya ntar aja deh. Nah, itulah zat gizi sebenarnya kayak asam folat, zat besi, terus kalsium, itu ada semua di makanan yang kita makan. Susu itu kan juga ada termasuk kalsium sama vitamin D ya, yang ada di makanan, ada di susu dengan keju. Itu sebenarnya kan ada mencakup semua. Tapi berapa jumlahnya, kurang atau enggak? Nah, si suplemen inilah mengisi kekurangan itu, melengkapi. Tapi kayak misalnya asam folat. Kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak asam folat itu kan juga nggak baik nih dok. Enggak juga sih. Enggak juga. Jadi juga, ada dosis tertentu enggak? Kayak misalnya kalau udah minum vitamin itu misalnya tidak perlu ditambahi asam folat yang ini gitu. Enggak sih. Asam folat itu kan untuk kehamilan kadarnya 600 mg. 600 mg per hari. Per hari itu untuk yang normal. Tapi ada kasus-kasus khusus, misalkan riwayat bayinya cacat, tidak ada batok kepala, atau riwayat bayinya itu ada benjolan di tulang belakang, namanya spina bifida ya. Nah itu perlu ditambahkan lebih banyak lagi asam folat. Oh gitu. Jadi yang dosisnya lebih dari 600 1000 mg. Tapi umumnya 600 saja udah cukup. Tapi terus kalau makanan nggak akan menjadi overdosis karena pasti yang dimasukkan itu di dalam vitamin HAM itu ya dosisnya sesuai 600 mg itu. Terus dok, selain makan, kan gaya hidup sehat sudah pasti makan makanan yang bergizi, nutrisi tercukupi, vitamin segala macam. Itu kan pasti kita waktu hamil itu kan butuh tidur. Tidur itu kalau kebanyakan juga nggak baik ya dok? Biasanya gini Mbak, kalau ibu hamil itu justru di trimester terakhir atau trimester awal itu dia suka kurang tidur loh. Betul sekali. Saya kan? Banget itu. Iya, pasti kurang tidur. Nah, kalau kebanyakan tidur itu di trimester mana nih gitu kan? Biasanya pas lagi awal-awal tuh kan pas lagi pusing-pusingnya, lagi mual-mual gitu, pengennya tidur terus gitu. Itu harus cukup istirahat malahan di trimester pertama. Ya di semua trimester sih. Cuman kalau di trimester ketiga di mana perut sudah besar dan mendekati persalinan, justru jangan mager, nggak boleh. Karena sudah harus siap-siap ya. Iya. Biar fit juga. Karena gini, di usia 36 minggu. Ini untuk yang pengen lahiran normal ya. Kalau sesar ya terserah aja mau bebas. mau mager mau ini silakan. Tapi kalau untuk lahiran normal harus aktivitas, harus jalan kaki. Kalau saya menganjurkan jalan pagi, sore minimal 15 sampai 20 menit atau main jimbol. Kenapa? Dengan jalan itu kan akan gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi nanti kepalanya cepat turun panggul nih. Iya betul. Nah, begitu kepalanya turun panggul, nanti inisiasi persalinan atau yang disebut gelombang cinta ya. Nah, itu munculnya lebih gelombang cinta kan? Bahasa Instagramnya bahasa zaman sekarang. Banyak sama Mas. Iya, itu kan gelombang cinta. Lebih cepat muncul. Nah, kalau dan lebih rengket enggak sih, Dok? Maksudnya lebih cepat gitu. Kayaknya proses lahirannya tuh jadi lebih cepat gitu kalau kita jadi tidak olahraga. Betul, kalau kita jadi yang sebenarnya menginisiasi atau memunculkan kontraksi atau gelombang cinta itu adalah turunnya kepala di dalam panggul. Semakin turun, semakin merangsang di bagian mulut rahim, sehingga akan terjadi kontraksi yang lebih sering, terus terjadi pembukaan yang lebih cepat, sehingga tidak sampai ke persalinan lewat waktu. Karena kalau sudah lewat waktu, otomatis jatuhnya akan induksi. Aku cerita pengalaman aku boleh nggak? Boleh. Jadi dulu aku tuh punya riwayat keguguran sebelumnya. Terus di 16 minggu pertama itu aku konsultasi sama dokterku dulu, belum boleh olahraga apapun dulu. Jadi santai aja dulu karena masih awal, masih takut kan. Akhirnya setelah 16 minggu itu aku 1 kali seminggu itu selama 1 minggunya 1,5 jam itu yoga. Dan bener aja dong dok, maksudnya umur 7 bulan apa ya, anakku tuh udah kayak fix, udah mulai mau masuk panggul gitu, dan emang lahirannya lebih gampang sih. Dan itu ngaruh banget menurut aku soal yoga gitu. Nah idealnya nih dok, anak masuk panggul itu biasanya usia kandungan berapa? Kalau terlalu cepat juga nggak baik ya dok? Nggak baik, nanti persalinan prematur. Bisa prematur ya. Nah sebenarnya olahraganya Mbak Adis itu kebanyakan kalau 1,5 jam itu. 1,5 jam kebanyakan. Iya, kebanyakan. Sebenarnya cukup aja 30 menit karena kan kita harus bugar ya. Maksudnya hanya untuk kebugaran aja kalau di bawah 36 minggu. Nah, biasanya janin itu akan turun panggul itu setelah 36 minggu. 36 minggu. Jadi 37 minggu, 38. Jadi kalau misalkan saya tuh sering, "Dok, udah turun panggul belum, Dok?" 32 minggu. Ya belum lah, Bu. Kalau 32 minggu masih lama. Nah, kalau sudah 36 harus dia olahraga supaya turun panggul. Nah, itu mungkin kalau kasusnya Mbak Adis ya karena secara normal tuh dia pasti tidak terlalu cepat juga sih dia turun panggul. Biasanya jarang di bawah 36 minggu gitu ya. Kecuali bayinya kecil banget. Bayiku lumayan kecil sih. Lumayan kecil dan dia lahir di 37 minggu. Berapa kilo?
2,6,5. Oh ya, ya pas sih sebenarnya. Ya, nggak kecil-kecil banget ya, tapi kecil juga sih. Ya. Gitu. Cuma aku merasakan sih yang namanya lahiran gampang gara-gara olahraga gitu. Yang jelas ini tuh kayak udah terlatih banget, nggak terlalu sakit. Maksudnya ekspektasi aku melahirkan waktu itu kan kayaknya sakit banget. Katanya melahirkan itu hidup mati, jadi ekspektasi itu pasti kayak sakit menyeramkan. Begitu bukaan terakhir ternyata oh ini aku masih bisa handle sih gitu. Ya, satu lagi fungsinya olahraga itu kenapa sih kalau olahraga kok lebih gampang saya melahirkan? Iya, karena kesannya kayak gitu ya, Dok. Yes, kenapa? Karena udah latihan pernafasan nih. Kalau kita olahraga otomatis kan semua gerak nih kayak jantungnya, terus pernafasannya. Udah otomatis latihan pernafasan. Jadi yang dipentingkan pada saat persalinan itu adalah gimana caranya si ibu itu bisa mengontrol pernafasan, karena kalau sudah bisa mengontrol pernafasan otomatis sudah bisa mengontrol rasa nyerinya. Oke. Terus masih ngomongin soal olahraga dulu nih, Dok. Olahraga apa sih yang boleh dilakukan sama ibu hamil? Kan nggak mungkin ibu hamil main bola kan, Dok? Iya. Nggak boleh kan? Boleh. Kan itu olahraga juga tapi nggak boleh gitu ya. Yang boleh apa aja? Yang boleh, yang pertama itu jalan. Itu simpel ya, murah dan simpel, itu jalan kaki boleh. Terus berenang yang bagus. Iya, katanya bagus ya. Berenang, karena berenang itu juga dia tidak terlalu memperberat bayinya dan semuanya bergerak kan. Itu kan itu. Yang kedua adalah yoga. Tapi yoganya juga prenatal yoga. Jadi bukan yoga yang kakinya ke apa sih? Oh, saya sampai 7 bulan masih inversi, Dok. Oh, gitu ya. Iya, nah, itu masih. hati-hati sih, terlalu ekstrim ya. Terus ya itu aja, jalan, renang sama yoga sama pilates. Pilates ya sama ya, yoga dengan pilates itu yang penting yang enggak loncat-loncat ya, banget gitu betul. Ya, Dok ya. Nah, kalau yang menekan bagian perut intinya. Ya. Gitu. Terus berarti olahraga yang lain enggak usah dulu lah ya. Ya, tapi hati-hati. Kenapa pada saat kondisi apa sih kita tidak boleh olahraga? Ada juga. Itu dia. Kayak misalnya tadi aku dilarang sama dokterku sampai usia 16 minggu. Itu karena ada riwayat keguguran sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya berarti adalah kondisi apa sih? Kondisi hamil seperti apa yang tidak boleh olahraga? Ya, sebenarnya olahraga itu memang dianjurkan setelah trimester 1. Jadi trimester 2. Karena di trimester 1 itu kan ibaratnya tuh belum kuat ya. Kalau kandungannya itu belum kuat. Intinya itu masih tidak stabil gitu lah ya. Bisa terjadi apapun lebih. Ya, bisa gampang terjadi keguguran ya kan. Nah, kalau di atas trimester kedua, di atas trimester 1 kan dia lebih kuat. Nah, kondisi-kondisi kalau misalkan memang kayak Mbak Adis, riwayat keguguran dulu sebelumnya, memang dianjurkan setelah 16 minggu ya. Karena 16 minggu tuh sudah kuat, sudah ada plasenta, jadi udah lebih kuat. Nah, cuman kalau misalkan ada riwayat perdarahan, itu juga tidak boleh. Terus ada riwayat ini di trimester kedua tuh sering kencang perutnya. Itu apalagi padahal belum waktunya tuh ya. Belum waktunya. Atau trimester ketiga kena keluar air-air. Nah, itu juga tidak boleh. Terus satu lagi, dihindari olahraga berarti ya? Iya, itu yang dihindari sama olahraga. Riwayat kontraksi, riwayat perdarahan sebelumnya, atau riwayat pernah keluar air ketuban, atau plasentanya ada di bawah. Itu plasenta previa. Iya, betul. Itu juga tidak boleh olahraga. Tidak boleh ya? Karena dengan olahraga kalau dia kontraksi sedikit bisa perdarahan. Sama dia gampang perdarahan nih biasanya kalau plasenta previa. Sama ini kalau ini yang jarang ya. Jadi bagi perempuan yang serviknya atau mulut rahimnya pendek. Itu juga ya sebaiknya tidak olahraga. Kalau misalnya jalan masih boleh kali ya, Dok? Enggak, kalau cerviknya pendek hati-hati sih, lebih gitu. Iya, karena kalau benar-benar biasanya bed rest. Iya, karena dia biasanya trimester ketiga 28 minggu 30 minggu itu sudah sering kencang-kencang, udah benar-benar harus bed rest. Oh gitu. Karena udah sempit mungkin ya, Dok ya? Bukan, karena mulut rahimnya pendek. Jadi gitu. kalau mulut rahimnya pendek, otomatis dia ini ya risiko untuk kontraksi dan risiko untuk bayi persalinan prematur lebih besar. Gitu. Terus kalau dulu aku ini relate juga sih sedikit ya. Dulu aku sebenarnya dianjurkan untuk berenang karena tadi dokter juga bilang berenang itu bagus. Cuma waktu itu aku hamilnya keputihan. Nah, soal keputihan ini apakah makanan tadi berpengaruh ke keputihan waktu hamil atau memang itu hormonal aja? Dan gimana tuh soal keputihan waktu hamil? Ya, sebenarnya pada saat perempuan itu hamil, itu ada pengaruh hormon yang bikin cairan di vagina itu menjadi lebih banyak dari sebelum hamil. Nah, itu pengaruh dari makanan juga nggak, Dok? Enggak, kalau makanan sih enggak, hanya hormon aja. Memang mau makan yang kayak gimana atau tidak makan tetap munculnya cairan vagina itu yang lebih banyak dari biasanya itu sebelum hamil itu tetap ada gitu. Nah,
gimana caranya supaya tidak jadi keputihan gitu. Kan di situ berarti lembab tuh karena basah. Apalagi nanti kalau ibu hamil, ibu hamil kan Mbak Adis pernah hamil otomatis kalau udah hamilnya udah besar sering suka pipis. Bukan, suka sering pipis kan? Iya, sering pipis. Sering kencing kan, sering pipis. Nah itu jadi semakin lembab kan dari situ. Kalau misalkan tidak sering ganti celana dalam, itu tadi bisa nanti bikin keputihan. Ya bisa bikin bakteri yang harusnya itu tidak ada itu bisa gampang masuk di situasi yang lembab. Nah, jadi tidak pengaruh makanan ya. Soalnya kan kadang orang bilang jangan makan timun bikin keputihan gitu. Ternyata enggak juga. Boleh dikonsumsi sama ibu hamil ya? Boleh. Timun enggak apa-apa. Terus soal berat badan. Berat badan ibu hamil itu kan kadang-kadang nih ada beberapa ibu hamil yang insecure juga nih. Aku kalau makan terlalu banyak nanti jadinya hamilnya gemuk gitu. Terus atau mungkin dia terlalu banyak makan. Nah, sebenarnya idealnya berat badan kita naik waktu hamil itu segimana sih, Dok? Ya. Jadi berat badan di usia non hamil yang sebelum hamil. Jadi kita tuh pas ada rumusnya ya, Dok? Iya, ada rumusnya. Jadi sebelum hamil itu kita harus tahu BMI, Basal Metabolic Index. Apa tuh? Nah, itu tuh ngitungnya gini, dari berat badan dibagi tinggi badan dalam kuadrat. Nah, itu nanti ketemu nih. Bro, pusing. Ada rumusnya. Nanti ketemu dapatnya itu berapa nih? Normal, underweight atau overweight atau obese. Nah, kalau misalkan dia itu underweight tuh ketemunya kurang dari 18,5. Nah, itu pertambahan berat badannya harus banyak selama 9 bulan, kurang lebih 12 sampai 18 kilo. Dalam 9 bulan ya. Ada juga yang over ya, Dok ya? Nah, kalau yang kalau yang normal-normal aja, normal-normal itu BMI-nya tuh sekitar 18,5 sampai dengan 24 tuh yang normal kayak kita. Kita normal ya? Aku enggak sih kayaknya. Oh, enggak ya? Enggak sih normal. Ya, sedikit normal, ya, sedikit gitu normal. Ya. Kalau BMI yang normal itu antara 11 sampai 24 itu kenaikan berat badannya antara 11 sampai 16. Jadi rata-rata itu yang bagus tuh 11 sampai 16 selama 9 bulan kehamilan gitu ya. Dulu naik berapa? 13,5. 13 ya. Tapi turunnya susah banget. Kayaknya pas anaknya keluar tuh turun cuma berapa? 6 kilo gitu. 6 kilo. Abis itu stalak lama. Kalau menyusui gampang turun juga loh Mbak Adis. Menyusui tapi turun-turun, Dok, sama. Turun-turun sama aja ya. Tapi aku mengalami nih, Dok, yang namanya abis lahiran terus merasa kok berat aku turunnya cuma sedikit ya, terus akhirnya aku jadi nggak mau makan. Aku jadi nggak mau makan, terus akhirnya berpengaruh ke produksi ASI. Akhirnya gara-gara kasihan kan sama anak-anaknya, lama ya udahlah gue makan lah gitu. Jadi nggak mikir diet. Ntar aja kalau sudah selesai menyusui. Nah itu tadi kalau pertambahannya sekitar segitu ya, 11 sampai 16. Itu yang normal. Itu kalau yang over tadi. Nah kalau yang over itu masuk nilainya BMI-nya itu antara 25 sampai 29 itu overweight. Jadi overweight itu di atasnya normal ya. Itu pertambahannya nggak boleh banyak-banyak, cukup antara 9 sampai 10 kilo dalam 9 bulan. Kalau yang obes itu dengan BMI lebih dari 30, itu pertambahannya cuma 5 sampai 9 kilo aja, nggak boleh banyak-banyak selama 9 bulan. Jadi rata-rata sebenarnya trimester pertama itu harus hanya 1 sampai 2,5 kilo dalam 3 bulan. Trimester pertama ya. Kalau trimester kedua itu boleh 0,3 sampai 0,4 kilo per minggu. Nah, kalau yang trimester ketiga 1 kilo aja cukup ya per bulan. Tapi padahal trimester 3 tuh kayaknya lebih gampang naik nggak sih, Dok? Apalagi anaknya ya, kayaknya anaknya tuh cepet banget gitu di ya memang ketiga. Kalau trimester ketiga itu pertambahan berat badan bayi itu sekitar 200 banget 100 mg per minggu ya. Itu memang cepet banget. Nah hati-hati kalau itu tadi di trimester ketiga kita harus perhatikan selain mengontrol berat badan, kita juga harus banyak olahraga tuh tadi supaya olahraga itu kan untuk kontrol berat badan juga. Betul. Terus nih, Dok, ada tipe ibu hamil yang dia makan, maksudnya dianya hamilnya dianya nggak gemuk tapi anaknya gede. Ada juga yang anaknya kecil tapi ibunya gemuk. Itu dipengaruhi sama gaya hidup nggak tuh, Dok? Iya, dipengaruhi gaya sama hidup gaya waktu hidup. hamil. Iya. Jadi kalau misalnya kita makan sehat, apa segala sesuatunya diperhatikan itu bisa jadi minimal. Jadi lebih minimalisir itu gitu. Iya. Jadi pemilihan makanan itu tadi, kita tuh memilih makanan tuh nggak boleh asal. Aku kan 2 orang nih makan 2 orang, nah itu nggak boleh, itu harus itu salah ya, Dok, itu salah gitu. Jadi pemilihan makanan tuh harus yang tinggi kalori tapi miskin lemak. Nah jadi dia tidak jadi lemak ya. Iya, jadi kayak misalkan gini, makan ayam ya jangan kulitnya, dada ayamnya yang boneless ya. Terus kalau daging ya dihilangin gajinya. Gitu. Terus jeroan-jeroan tuh juga nggak boleh, dia kan tinggi kolesterol juga gitu. Jadi sama ini tadi yang makanan-makanan yang tinggi gula.
Nah, jadi gula tuh cepat banget bikin anak gede ya? Iya, anak gede dan ibu gede. Gitu. Ibunya juga. Iya. Nah, mungkin kalau yang badannya kecil tapi makannya kebanyakan, dia tuh mungkin makannya bener. Itu tadi makanannya dia protein aja. Jadi yang gede itu bayinya, ibunya sih kan dia tidak ada lemak ya di ibunya itu, gitu. Kalau dulu aku cerita pengalaman lagi nih dok ya. Yeah. Jadi dulu aku waktu H-7 nggak nyampe ding, iya H-7 melahirkan, H-7 melahirkan itu anakku beratnya diperkirakan 2,4, terus dokternya bilang ini coba mbak diangkat lagi ya berat adiknya gitu. Terus abis itu aku mikir, terus ada si susternya tuh nyeletuk, mbak makan es krim aja yang banyak. Gitu. Itu benar gak sih dok? Karena es krim kayak gula ya. Kalau es krim itu sebenarnya ya dia kayak gula tapi dia juga kayak protein dan lemak. Ya gini, itu kalau untuk secara instan kita ngejar gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih tidak terlalu harus es krim gitu. Jadi yang penting protein tinggi aja yang ditambahkan karena kalau misalkan nanti gula terlalu banyak yang manis yang kita kejar, maksudnya makanan-makanan manis yang kita kejar, itu tuh nanti yang ada malah ibunya bisa diabetes. Gitu. Bahaya juga. Jadi pemilihannya bukan ke manisnya atau tinggi kalorinya, tapi tinggi kalori tapi juga tinggi protein, bukan dan miskin lemak. Jangan tinggi kalori, tinggi protein, tinggi kolesterol, tinggi lemak. Nah, jadi jedet ya. Malah juga ibunya yang benar-benar gitu. Akhirnya tapi suster yang satu lagi nyeletuk waktu itu. Enggak deh, enggak usah es krim deh mbak, nanti kaget loh malah kalau anaknya gede-gede gitu. Akhirnya karena dengar mereka berdebat sendiri, aku melakukan biasa aja lah makan seperti biasanya gitu, nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang ini. Akhirnya anaknya lahirnya segitu 2,6. Kalau anak pertama saya sih lebih ke pas-pas aja ya gitu. Apalagi untuk mau persalinan normal ke pas-pas aja, asal sesuai dengan grafiknya. Pada saat USG kan kita bisa menilai ya kan, bisa memantau. Misalkan kayak gini di USG 36 minggu, loh kok bayinya cuma 2,4? Ya nggak apa-apa kan 36 minggu. Kan kita ada range sebenarnya. Jadi itu masih lumrah gitu ya? Itu masih lumrah, nggak apa-apa. Nah kalau misalkan 37 minggu udah di atas 2,5, oke sudah aman. Malah nggak usah ngerem yang gede-gede ya gitu kan. Cukup aja makannya. Terus dok, soal aku pernah denger juga soal USG. USG itu jangan sering-sering karena itu berpengaruh ke anaknya, itu benar nggak dok? Sebenarnya kalau USG itu kan memang dikondisikan dia pakai gelombang ultrasound, jadi aman untuk bayi. Memang kita juga USG itu walaupun aman tidak boleh terlalu lama. Jadi USG 2 jam, ya durasinya gitu. Misalkan mau 4D nih, kita 4D pun juga nggak boleh kelamaan. Jadi setengah jam itu udah setengah sampai 1 jam itu sudah maksimal. Mentok tuh ya. Mentok, nggak boleh lebih lama lagi karena pengaruh walaupun dia tanpa dengan gelombang ultrasound, tetap kalau kelamaan itu kan tetap panas ya. Tetap nggak nyaman kali ya anaknya. Ya, tetap tidak boleh itu. Jadi namanya harmful untuk ke bayinya juga gitu. Nah, kalau kita cuma sebentar-sebentar aja ya, kalau kontrol kan paling USG itu berapa lama sih? 3 menit, 5 menit itu kan udah cukup ya. Itu masih aman. Nah, walaupun kalau misalkan kontrol kan trimester pertama, trimester kedua sebulan sekali, ya kan? Terus trimester ketiga ke atas. Kecuali kondisi khusus ya dok? Kecuali kondisi khusus ya. Trimester kedua, trimester 3, 28 minggu, itu udah sudah 2 minggu. Oh, lebih sering dong. Kalau terakhir lebih sering kayaknya udah tengah-tengah tuh sebulan gitu ya. Kalau terakhir seminggu sekali. Terakhir seminggu. Itu kan kalau di total itu bisa sampai lebih dari 10 kali. Berapa kali tuh ya? 12 kali banyak. Atau 13 kali banyak kan. Nah, itu nggak masalah. Nah, tapi minimal kapan sih seandainya saya nggak mau sering-sering lah gitu tuh. Minimal 4-5 kali. Gitu. Minimal. Di trimester tapi perlu juga ya dok USG ya perlu, untuk harus. Untuk tahu kan ada juga yang sama sekali tidak di USG sampai lahir gitu. Nah, tapi sebenarnya perlu juga. Perlu minimal 4-5 kali. Kapan itu? 1 di trimester pertama. Minimal 1 kali ya? Iya, minimal 1 kali di trimester pertama. 1-2 kali di trimester pertama. Kapan? Begitu tahu, oh aku positif, PP tesnya positif atau tes kehamilannya positif. Nah, kita harus periksa. Kenapa harus periksa? Supaya tahu ini lokasi kantung kehamilannya di mana nih? Di dalam atau di luar? Kalau di luar, berarti kan dia kehamilan di luar kandungan. Nah, kalau tidak ketahuan bisa bikin perdarahan. Perdarahan di dalam kan nggak ketahuan ya. Akhirnya ibunya tiba-tiba pingsan. Placenta previa juga nggak ketahuan kalau nggak USG ya. Kalau placenta previa biasanya di usia kandungan 13 trimester ketiga. Kemudian yang paling penting ini yang saya wanti-wanti ya, kenapa trimester pertama di usia 10-13 minggu. Itu penting karena kadang-kadang ada tuh Mbak Adis, kapan Bu mens terakhirnya?
Aduh, saya lupa ya, Dok. Oh ya, kehamilan-kehamilan yang tidak direncanakan biasanya betul. ya, Dok ya. Atau misalkan gini, haid saya nggak teratur, Dok. Saya bingungnya kapan itu ya saya terakhir pusing mes. Nah, pusing juga kan? Yang pusing dokternya juga pusing. Enggak sih. Tapi dengan USG kita bisa menentukan. Nah, yang paling tepat menilai itu adalah di usia kehamilan 10 sampai 13 minggu. Panjangnya berapa, usia kehamilan HPL-nya berapa. Itu udah hampir fix di usia 10 sampai 13 minggu. Jadi kalau misalkan kadang tuh USG pasien saya bilang, "Dok, kok ini HPL-nya berubah-ubah sih, Dok? Seminggu sekian kok ada yang nggak pas." Ya nggak pas, Bu. Nggak apa-apa, tergantung berat bayinya nih. Kalau misalkan kira-kira soalnya kalau misalkan trimester ketiga nih ya Mbak Adis, itu kan biasanya berat bayinya itu kadang bisa kecil, bisa besar. Kalau kecil, otomatis dia akan semakin mundur HPL-nya. Kalau besar, dia akan semakin maju. Makanya patokan kita adalah usia kehamilan HPL di 10 sampai 13 minggu. Itu pasti tidak jauh dengan nilai hari terakhir menstruasi. Kalau ibunya benar ya, pasti nggak jauh dari situ. Kemudian yang trimester kedua, tadi yang trimester pertama ya. Kemudian USG trimester kedua. Trimester kedua ini penting juga untuk menilai kelengkapan organ. Oke. Ya, itu jadi jadi kita bisa mengetahui kelainan-kelainan pada bayi itu di trimester kedua menentukannya. Kalau misalnya kayak di kepalanya ada banyak cairan, itu juga ketahuannya di trimester kedua. Kedua juga. Ya, trimester kedua itu karena dia organ-organnya belum terlalu besar banget. Terus dia sudah lengkap. Kalau trimester 1 kan belum lengkap. Dia sudah lengkap. Jadi otaknya bagaimana, jantungnya bagaimana itu di trimester kedua. Sama satu lagi jenis kelamin. Nah, itu dia kan kayaknya ibu-ibu tuh banyak juga yang mindsetnya nanti aja lah kalau misalnya gendernya udah ketahuan baru USG gitu. Jadi USG itu ternyata tidak semata-mata cuma lihat gendernya ini cewek apa cowok gitu ya. Bukan hanya berat badan aja. Terus kalau di trimester ketiga ya melihat posisi dia tuh lintang atau kepala atau sungsang. Nah, itu sama kita harus melihat itu tadi batas ketubannya bagaimana, terus grading plasentanya bagaimana. Kadang nggak nyampe 40 minggu tapi udah banyak perkapurannya, udah banyak bolong-bolongnya. Itu kan harus segera dilahirkan juga. Plasentanya ya? Ya, plasentanya. Gitu. Terus Dok, ada pertanyaan-pertanyaan seputar hamil yang kayaknya bakal sering ditanyain sama ibu-ibu juga. Fakta itu ya. Iya. Pakai high heels waktu hamil? Nah, itu saya enggak ya. Nggak boleh? Nggak boleh. Oke, berarti bener ya aku dulu nggak berani pakai high heels. Iya, kenapa tuh, Dok? Iya, kenapa? Soalnya gini, yang pertama itu kan mengganggu keseimbangan. Ya, dibayangin, apalagi trimester ketiga. Sebenarnya kalau trimester 1 ibunya udah biasa pakai high heel, is okay ya. Tapi kalau trimester ketiga itu kan berat badannya udah tambah besar, perutnya udah tambah besar. Dia pakai heel, nggak imbang dong. Nanti bisa jatuh. Iya benar. Ya kan. Terus yang kedua itu ini bisa memunculkan varises atau memperburuk varises. Kenapa? Gitu. Iya, karena kan pembuluh darah di bagian tungkai itu mendapatkan tekanan yang tinggi selama kehamilan. Ditambah lagi pakai heel, tambah tinggi lagi. Nah, jadi nanti bisa bikin varisesnya muncul atau memperberat varisesnya, menambah varisesnya. Kemudian yang ketiga, di otot-otot dari betis itu menjadi lebih tegang. Lama-lama bisa kram kan? Nah, semakin orang nggak pakai heel aja kram, orang nggak hamil aja bisa kram pakai high heels lama-lama. Apalagi hamil, beban lebih, tubuhnya lebih berat. Iya benar-benar tambah kram. Jadi jangan pakai high heels. Saya sebaiknya tidak pakai high heels. Jadi semoga kantor-kantor yang masih mewajibkan perempuan-perempuan pakai high heels nih ya, hamil, mungkin kalau lagi hamil boleh dikasih kelonggaran dulu. Oke. Terus dokter, kalau skincare waktu itu hamil, facial, skincare dan lain-lain itu gimana, Dok? Kalau facial biasa sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah pakai yang obat kimianya itu yang takutnya mengandung zat-zat tertentu ya, seperti retinol, hidroquinone, apalagi ada juga yang kalau merkuri jelas nggak boleh ya, nggak hamil aja nggak boleh, apalagi hamil ya tetap nggak boleh. Harmful banget buat kita ya. Betul. Nah, itu yang tidak boleh. Terus atau yang dipanas-panasin itu juga nggak boleh. Sama chemical peeling juga nggak boleh, karena pemakaian kimianya lebih banyak ya, lebih banyak yang jadi, tidak aman. Facial yang boleh yang standar-standar aja, pakai produk-produk yang aman. Yes, pakai produk alami. Terus kalau ngecat rambut? Cat rambut saya juga nggak boleh. Oh gitu. Karena sebenarnya kalau cuma di rambut aja sih nggak apa-apa Mbak Adis. Nah, kalau yang kulit kepala ya. Kalau kena kulit kepala ada penelitian yang mengatakan bisa bikin leukemia pada bayinya. Gitu. Iya, pada bayinya. Aduh, resikonya ternyata besar sekali mengecat rambut ya. Jadi tunggu sampai melahirkan aja. Kalau pakai henna, Dok? Nah, nggak apa-apa kalau henna. Henna itu kan alami dari daun-daunan ya. Itu nggak apa-apa sih. Oke, kalau ngecat rambut boleh tapi tidak pakai kimia. Iya. Terus pemutih gigi.
Nggak boleh. Semua produk pemutih tidak boleh. Mau pemutih gigi, pemutih muka juga tidak boleh. Ibu menyusui boleh nggak? Nggak juga. Aduh, Nggak kemarin boleh. aku ditawarin endorse mutihin gigi jadi gagal ya gara-gara menyusui, sebel banget. Jangan. Belum boleh ya, Dok ya? Iya, kalau bisa sih jangan. Karena apa tuh, Dok? Itu tadi kan Mestinya pemakaian. iya. Mestinya iya. Biasanya ada bahan-bahan yang ini, bahan-bahan yang apa ya Berbahaya. namanya, karbok. Apa ya? Saya lupa namanya. Konten apa isinya itu, tapi itu semua produk pemutih itu tidak diperbolehkan untuk bayi karena dia karsinogenik. Oke. Terus kalau mani-pedi? Mani-pedi enggak apa-apa. Asal itu tadi kutek-kuteknya yang pakai banyak nggak bolehnya ya. Banyak sih. Kuteknya yang itu. Nggak boleh cantik ya, Bang. Sebenarnya kalau mani-pedinya aja nggak apa-apa, tapi hati-hati pilih salon yang benar. Oke. Dalam artian sterilnya. Oke. Terus kebersihannya, karena bisa bikin infeksi kuku, Mbak Adis. Oh, iya, Nah, benar. cuman kalau misalkan yang kuteknya itu atau asetonnya itu, nah itu yang ya kalau bisa nggak usah pakai. Nggak usah pakai dulu. Jadi alami aja dulu. Mani-pedi gitu alami ya. aja. Terus, Dok, kalau waxing di area itu? Nah kalau waxing kalau saya ya itu juga kalau waxingnya itu gini, sudah biasa waxing apa enggak gitu ya. Nah kalau udah biasa waxing, pernah gitu. rasa nyeri itu kan sudah terbiasa si ibu Iya. itu. Tapi kalau dia belum pernah waxing, begitu di waxing apalagi usia kehamilannya trimester ketiga, itu nyeri itu menimbulkan kontraksi. Itu loh Mbak Adis. Oh gitu. Nah, Jadi baiknya nggak usah aja. terus kalau saya lebih ke dirapihin aja, bukan di wax. Iya. Karena kan si lambut pubis itu juga dia sebagai barrier atau dia menjaga supaya kuman tidak masuk. Bakteri tadi itu ya. Iya, betul. Oke, jadi sebenarnya ada fungsinya juga. Iya. Jadi kalau misalnya nggak perlu banget waxing nggak usah. Tapi memang harus dipendekin juga, nggak boleh terlalu gondrong. Oh iya, malu-maluin ya, Dok ya. Iya. Kadang-kadang ada juga tuh yang rumah sakitnya tuh yang motongin tuh, Dok. Ya kan, PR iya. juga itu. Jadi jangan ngerepotin rumah sakit lah ya, Mams ya. Terus terus katanya hamil nggak boleh pijet, bener nggak tuh, Dok? Kalau pijet, yang dipijit mana dulu nih? Kalau saya sih untuk, kan ada juga ya spa mami, spa kehamilan. Nah itu biasanya kan yang dipijit itu cuma tangan sama kaki. Itu, Atau yang buat hormon oksitosin itu pijit-pijit begitu nggak boleh ya, Dok ya? Kalau hormon oksitosin harus di atas Akhir 30 ya, di akhir di ya. 37 minggu ke atas. Itu memang ada di bagian punggung itu, Oke. di perut gitu ya, itu bisa menimbulkan atau memunculkan hormon oksitosin. Tapi kalau pada kehamilannya di bawah belum aterem, itu nggak boleh, nanti malah dia kontrasi persalinan prematur. Sama perut juga nggak boleh dipijit-pijit karena nanti bisa bikin ya bayinya menjadi muntir, atau kalau muntirnya alami sih nggak, ya maksudnya kayak dulu kan zaman dulu tuh ada sungsang tuh ya Mbak, sungsang diputer gitu ya. Iya, itu yang dukun ini ya, dukun pijit gitu ya, Bu ya. Sebenarnya itu dulu di kita di bidang obstetri itu memang ada melakukan pemutaran namanya versi luar, tapi sekarang sudah jauh ditinggalkan. Oh, gitu. Itu obstetri tradisional, jadi yang obsesi modern sudah jauh meninggalkan. Jadi kalau sungsang ya posisi niches atau disering nungging supaya dia secara alami berbalik gitu. Oke. Emang ada caranya sendiri, bukan digituin ya, Dok ya. Bukan. Terus kalau tadi makan manis-manis sebaiknya juga dikontrol gitu ya, Dok ya. Betul. Terus kalau misalnya Madu itu sebenarnya bagus sih. Oh, bagus ya? Bagus. Ada usia tertentu mungkin yang nggak boleh makan atau minum madu? Enggak juga, karena madu itu dia ada kandungan vitamin C, ada kandungan vitamin B-nya, terus dia ada kalsium dan zat besinya. Nah, vitamin C itu untuk imunitas. Oh gitu. Kemudian si madu itu juga ada kadar karbohidrat dan sukrosanya. Buat ibu-ibu yang misalkan nggak mau makan di trimester pertama, justru dikasih madu. Oh, karena gitu. apa? Dia kan ada sukrosa sama karbohidratnya untuk energi. Tapi ya itu tadi, sebenarnya ada batasannya, jangan terlalu banyak juga. Dan yang boleh itu madu yang sudah diolah, jangan mentah. Jadi kan kadang-kadang juga ada madu-madu yang bukan madu murni ya, Dok ya. Nah, kalau itu gimana tuh? Kalau saya sih Ada pemanis buatannya, itu malah itu jadi nggak boleh bahaya ya. Kalau pemanis buatan jelas nggak boleh. Jadi boleh makan madu tapi pilih madu murni. Ya. Oke. Terus apa lagi ya? Minum kopi. Nah, temen aku juga ada banyak sih sebenarnya yang ibu hamil yang aduh pengen ngopi nih, masa nggak boleh sih? Boleh nggak sih, Dok, sebenarnya? Iya, semua kafein namanya kopi, teh atau coklat. Nah, itu kan masuk dalam golongan kafein ya. Itu masih diperbolehkan dengan kadar 150 mg per hari. Jadi setara dengan 2 cangkir. 2 cangkir gini ya. Oke. Nah, 2 cangkir. Itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah minum kopi, ya jangan ngeteh lagi. 150 kopi, 150 teh gitu. Nah, coklat sama aja, nggak boleh. Banyak Jadi juga. iya, nanti jatuhnya
450 dong ya. Nah, nanti kalau 450 biasanya bayinya kecil kalau kebanyakan kafein. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Jadi kayak dia kayak mengikat. Enggak, kafein itu menghambat penyerapan zat besi. Iya, oke. Nah, kalau zat diserap besi sama dia tuh berarti. Iya, menghambat penyerapannya. Yang harusnya ke bayi jadi iya, kalau ke bayi enggak nyampe. Makanya jadinya bayinya kecil. Oke, terus kalau ini aku agak sedikit merasa bersalah, Dok. Kalau mengkonsumsi makanan yang banyak MSG-nya boleh nggak? Nah, sebenarnya sih itu tadi ada kadarnya ya. Kalau nggak salah itu 2000 mg per hari ya. Oke. Itu sebenarnya kayaknya gede ya, tapi sebenarnya itu ya nggak gede-gede amat sih. Iya. Jadi angkanya tuh kedengeran gede gitu. Gede, tapi sebenarnya itu sedikit ya. Jadi kalau misalkan kita sebenarnya kan juga makan tuh, misalkan jajan juga pasti ada MSG-nya dong. Iya, makanya aku dulu seneng banget makan mie ayam. Dok, waktu hamil tuh kayak mie ayam tuh surga banget. Terus kan itu kayak banyak MSG-nya. Iya, pasti banyak ininya kan, banyak MSG-nya kan. Iya. Nah, tapi kan nggak apa-apa juga karena kan kadarnya nggak, misalkan kalau nggak terlalu, misalkan udah makan mie ayam, masih makan ciki-ciki apa jangan ciki ya, apa ya? Pokoknya itulah ya. Nah, itulah ya, snack kudapan itu. Kudapan merek itulah ya. Kudapan yang dikemas itu kan kadar MSG-nya juga tinggi. Nah, kalau banyak-banyak juga tidak boleh. Oke. Terus satu lagi deh. Boleh makan durian? Daging mentah? Kalau durian nggak apa-apa. Oh, durian boleh? Durian boleh, memang. Kecuali jumlahnya aku udah feeling nih tatapannya dokter udah pasti cuma boleh. Cuma jumlahnya jangan banyak-banyak. Gini, ada penelitian yang mengatakan ekstrak durian itu bisa bikin kontraksi. Penelitiannya ada seperti ekstrak durian. Tapi belum ditemukan kasus makan durian terus jadi keguguran tuh sebenarnya juga belum ya, mungkin ada tapi tidak banyak. Jadi evidence base-nya belum nyampe ya. Oke. Jadi ya kalaupun mau kepingin aja secukupnya boleh. Oke. Terus daging mentah? Nah itu nggak boleh. Makanya ibu hamil nggak boleh makan sate karena belum tentu itu matang gitu ya. Betul. Jadi semua makanan mentah setengah matang seperti steak, sushi itu, atau terancam tahu Mbak Dis? Terancam tuh kayak lalap, kayak gudangan yang mentah. Nah kan? Betul. Itu kan semua kan mentah-mentah. Nah itu tidak disarankan. Oke. Karena kenapa? Sayur-sayuran mentah berarti tidak disarankan. Iya, semua yang mentah-mentah, mau itu sayuran, daging mentah, itu tidak disarankan. Kenapa? Karena kadang-kadang ada bakteri atau virus yang tidak mati dengan pemanasan di bawah 100 derajat Celcius. Jadi tidak aman. Oke, ada pesan terakhir mungkin untuk aku dan moms di rumah kalau nanti besok hamil lagi. Kalau hamil lagi, hidup sehat. Ya itu tadi ya, harus yang utama itu kalau misalkan hamil itu bahagia mungkin ya, harus bahagia menikmati setiap persalinannya, kehamilan dan persalinannya. Tentunya kalau ibunya itu menikmati, otomatis dia akan menjaga dengan cara makan nutrisi yang bagus, kemudian supaya tetap fit dan happy dengan olahraga, terus dengan istirahat yang cukup dan hindari stres, itu aja supaya jadi kehamilannya jadi sehat, bayinya juga jadi jadi baik juga. Oke. Dan itu juga bisa dilakukan dari sebelum kita hamil juga ya dok ya. Iya. Itu bakal jadi bagus mungkin lagi. Kualitasnya jadi lebih baik lagi, organ reproduksinya juga jadi baik, sel telurnya segala macam. Dan kalau bisa suaminya juga ikutan hidup sehat ya dok ya. Iya betul, hindari rokok ya. Kalau bapaknya merokok. Oke, terima kasih Dokter Nuri. Sampai jumpa di Momstock episode berikutnya. Oke, sama-sama.